Mbak, kalau dari Sagulung sendiri ya, oke tadi selain bicara soal potensi untuk bertarung dengan caleg-caleg yang lain. Kalau dari daerah pemilihan sendiri, saya boleh tahu nggak apa yang Mbak petakan terkait persoalan masalah-masalah yang lebih krusial atau memang menjadi kekhasan dari dapil Mbak Kalau sendiri di gitu? Sagulung, Ya, kalau yang kita bilang kebutuhan primer ya soal listrik dan air. listrik dan air ya. Di dapur 12 itu masih banyak atau di Sungai Lekop itu masih banyak yang belum terinstalasi air. Jadi kalau misalnya mau pasang air itu biaya pemasangannya aja itu 7 juta, mencapai 7 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ke apa Moya ya, PDAM itu dia kan Pengelola air. nggak terlalu mahal sebenarnya. Tapi biaya si kontraktor yang melakukan instalasi airnya ini, Ya. pihak swastanya Ya. ini tinggi. Jadi kalau Ya. kita total itu bisa mencapai 7 juta. Sedangkan di sana kan ya kalau bisa dibilang menengah ke bawah ya, nelayan. Iya. Ada yang suaminya hanya kerja serabutan bangunan, kemudian istrinya itu kalau udah malam itu di pelabuhan Sagulung itu mereka ngangkat kayu, ngangkat broti yang hanya dibayar apa namanya, harian ya. Ya, Rian. Nah, dan itu cuma berapa gitu. Jadi mereka tuh ngangkat kayu tuh emang gede banget tuh, saya lihat sendiri mereka ngangkatnya gede banget dan mau nggak mau. Karena jadi untuk biaya hidup saja mereka begitu kerja kerasnya. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Apa gimana mau bayar air 7 juta. Itu pun kalau misalnya udah kita pasang lah nih airnya 7 juta jebret kita bayar. Ya airnya nggak nyala juga kan. Ya, 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 ya. Di Sagung tuh air nggak nyala. Di rumah saya sendiri aja itu nyalanya jam 10 malam sampai jam 3 pagi doang. Ya, ya. Untungnya saya kan punya toren gitu-gitu ya. Jadi nggak terlalu jadi masalah gitu Iya, kan. iya. Tapi kan untuk bikin toren di atas itu kan harus ngedak Iya, lagi. iya. Berapa lagi? Jadi udah biaya pasangnya 7 juta, beli torennya, ngedak lagi biar dia ditaruh di atas atau bikin tiang atau apa gitu kan. Itu udah berapa biayanya. Terus mati airnya. Kayak gitu. Iya. Nggak ini ya nggak adil gitu ya. Ya, 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 ya. Biaya pasang di Batam Center bisa jadi lebih murah, nggak sampai 7 juta. Iya, Tapi air lancar, nggak Iya, perlu iya. lagi pasang-pasang apa begitu. Gitu-gitu Oke. kan. Itu aja sih. Saya sengaja tanyakan ini kan persoalan yang boleh dikatakan menahun ya Mbak ya. Dan ketika Mbak sebagai caleg itu semacam sikap politik. Ya. Pertanyaan saya adalah apakah Mbak bisa ya ketika duduk misalnya di Batam Center nanti itu hal itu bisa Mbak perjuangkan atau bisa persoalan itu akhirnya bisa diminimalisir gitu. Itu menjadi satu semacam satu strategi juga untuk bukan hanya sekedar meraup suara tetapi meminimalisir persoalan di tengah masyarakat gitu. Nah ini, jadi untuk permasalahan air ini dari saya kecil kan sudah begitu ya di Sagulung. Jadi itu kenapa bisa begitu? Pertama, kedua, kenapa si kontraktor tadi itu bisa setinggi itu, bisa sampai 7 juta gitu-gitu ya. Itu kenapa? Nah sebenarnya kalau misalnya kita buatkan solusi mungkin peraturan gitu ya tentang air itu mungkin itu bisa jadi salah satu solusi gitu ya. Apalagi kalau misalnya semua anggota dewan bersama-sama mengawal itu gitu kan. Nah jadi itu misi paling ini sih memang paling penting dan harus saya lakukan karena saya warga situ gitu ya. Masa anak saya sekarang 3 nih, masa nanti sampai anak saya besar pun kondisi masih kayak gitu, kayaknya nggak ini ya. Kalau misalnya kita bilang infrastruktur kita maju secara infrastruktur jalan gitu ya, udah. Tapi masa airnya begitu, itu kenapa? Itu kan harus menjadi satu konsen gitu ya. Apakah itu tidak terselesaikan sampai sekarang karena tidak menjadi konsen utama? Apa karena belum menjadi konsen utama? Saya rasa kalau itu jadi konsen utama kita di Kota Batam seluruh orang, siapa sih itu pasti selesai.
ya kan? Kecuali semua danau kering gitu, alasannya nggak ada air memang gitu. Ya, Itu kan bisa sudah. jadi solusi juga kalau Ya. dengan teknologi air Garam, air laut jadi ini osmosis, bisa ya. juga. Ya. Dengan catatan semua orang konsen di situ. Ya. Tapi artinya kan ini nggak jadi fokus utama orang-orang. Ya, benar. Iya nggak? Baik. Nggak mungkin lah. Iya. Nggak mungkin lah. Batam ini kan kecil aja. Ya kan? Iya, Kecuali tadi suatu pulau Jawa, kita di ujung sini, pemerintahnya di ujung sini. Mungkin lah ya kan, susah pipanya nyampe gitu ya. Kalau Batam ini kan kecil aja, masa sih apa masalahnya? Benar. Tapi dengan catatan harus jadi konsen semua orang. Semua orang ya. Nah, gitu. Oke, selain persoalan listrik dan air ya, kira-kira apa lagi masalah masyarakat, sosial masyarakat yang ada di Sagulung yang nantinya bakal Mbak menaruh perhatian lebih ke situ? Tadi peningkatan skill warga tadi itu karena kan di Sagulung tuh ada industri ya. Banyak warga Sagulung kita tuh kerjanya jauh di Kabil, di Batu Ampar, karena industri yang ada di Sagulung atau dan sekitarnya di Sagulung itu nggak bisa menyerap orang yang Sagulung ini banyak banget nih, DPT-nya aja 144.000, artinya penduduknya bisa 2-3 kali lipat itu kan. Jadi kok penduduknya banyak banget. Nah, kenapa mereka enggak terserap di sini di industri yang ada di Sagulung? Nah, mungkin persoalannya ada di skill. Ya, bisa juga di peraturan kita yang memang kurang berpihak kepada masyarakat, bisa juga. Nah, dewan ini kan tugasnya sebenarnya itu. Ya kan? Memastikan membuat peraturan gimana biar ini bisa terserap, dia punya pokir, ya kan? Nah, jadi saya membuat juga di anggaran gimana kita bisa peningkatan kapasitas tadi. Kalau saya lebih ke peningkatan kapasitas itu yang selain tadi air ya, itu kapasitas kita, value kita. Banyak kan anak-anak kita tuh yang pendidikannya kurang, minim gitu ya. Dan mereka tuh banyak yang belum paham kan pentingnya sertifikasi. Nah, jadi itu saya sertifikasi untuk mereka. Sekarang sertifikasi mahal banget loh. Satu orang bisa 7 juta biayanya. Nah, kalau ini bisa disubsidi pemerintah, tentu kan ini jadi solusi buat masyarakat. Nah, tadi harus bayar 7 juta, jadi cuma bayar 3 juta misalnya gitu ya. Jadi subsidi kayak gini-gini nih. Atau diperbanyak saja lembaga-lembaga pelatihannya tadi. Kan kalau persaingan makin tinggi kan harga turun kan? Iya gitu. Oke, baik Mbak Susana, dari pembicaraan awal kita tadi ya, dari peluang-peluang Mbak untuk bisa memenangkan pertarungan di tengah banyaknya petahana, lantas pemetaan permasalahan yang muncul baik dari petahana atau pertarungan itu sendiri maupun dari dapil itu sendiri, dan akhirnya Mbak menawarkan solusi atau rencana yang menjadi sikap politik Mbak ke depan. Kira-kira dari semua rangkaian itu Mbak sendiri ya tentu ingin meraih kemenangan. Berapa kira-kira target suara yang Mbak bakal kantongi sehingga bisa akhirnya mengantar Mbak ke Batam Center nanti gitu? Kalau saya sampai hari ini target suara pribadi ya, ini suara pribadi saya 5.000. Itu udah aman ya Mbak ya, menurut Mbak? Aman ya. Untuk pribadi ya. Karena sebenarnya untuk jadi aja untuk Sagulung ya. Kalau kita lihat dari 2019 ya, 5.000 tuh sudah suara total tuh udah jadi. Total sudah jadi. Itu pribadi sama partai gitu? Iya, total. Jadi pribadi, partai ditambah suara caleg-caleg di bawahnya gitu ya. Itu udah jadi. Kalau kita lihat dari 2019. Tapi ini kan kita nggak bisa begitu ya. Nanti saya bisa targetnya 2.000, ternyata sesama internal saya dari 2.500, nggak jadi saya kan. Berarti jadi pribadi harus 5.000. Sangat besar itu ya Mbak ya. Bahkan melampaui akumulasi dari sebelum-sebelumnya ya, partai dengan karena kemarin itu Gerindra itu kursi ke-6 dari 9, jadi cukup di bawah ya. Dan saya merasa ini harga diri sekali partai kursi ke-6, harus nomor 1 lah ini harus begitu. Siap. Baik Mbak. Baik Tribuners, kami sudah melewati sesi kedua. Saya dengan Mbak Susana ngobrol asik ya terkait
strategi caleg perempuan memenangkan pertarungan di dapil neraka.